Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Danur Osda bersama saya Danur. Dan pada video kali ini kita akan membahas hal-hal dasar mengenai WordPress, atau mungkin untuk yang belum kenal sama sekali mengenai WordPress, maka pada video kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya WordPress. Jadi setelah kalian selesai nonton video ini, maka paling nggak tuh kalian udah lebih paham ya, bisa mendeskripsikan apa itu WordPress, ya paling nggak tahu lah WordPress itu apa gitu. Terus juga tahu kenapa WordPress itu populer, emang apa aja kelebihannya. Kemudian juga kalian nanti bisa membedakan antara WordPress.com dan WordPress.org. Untuk poin terakhir ini sebenarnya ya sekilas brandnya sama ya, WordPress juga. Tapi kalau nanti kalian cari di Google, terus ketemu sama dua brand ini, yang .com sama yang .org itu peruntukannya beda. Jadi paling nggak kalian nanti bisa apa ya, membedakan .com dan .org ini yang pas sama kebutuhan kalian tuh dan budget kalian yang mana kayak gitu. Oke, untuk teman-teman yang belum kenal sama sekali mengenai WordPress, bagi saya bisa bilang simpelnya WordPress itu adalah OS dari sebuah website. OS itu adalah singkatan dari operating system. Jadi kalau teman-teman biasa pakai laptop atau PC, terus tahu yang namanya OS Windows, Linux, sama macOS. Terus kalau pakai smartphone ada Android, ada iOS. Nah, untuk website sendiri juga ada ya semacam OS-nya ya dalam tanda petik. Ya, saya bahasakannya di sini OS gitu. Di website OS-nya ada banyak, tetapi yang populer itu adalah WordPress. Nah, saya dapat datanya dari themail.com bahwa WordPress itu, jadi dari banyak website yang ada di seluruh dunia, 35% diantaranya itu pakai WordPress. Untuk peringkatnya sendiri juga Themail ini dia menyebutkan bahwa kalau di peringkat satunya WordPress itu support ke 35% website, atau 35% website itu menggunakan WordPress. Kemudian di peringkat duanya, 2 atau 3% website yang ada di internet itu pakainya Joomla. Dan ini ya cukup jauh antara yang peringkat 1 dan peringkat 2, dan ini nanti akan menjadi satu keuntungan buat kita gitu ya. Terus kalau dari WordPress.com-nya sendiri itu dia mereka ngeklaim bahwa dari website yang ada di internet itu 37% itu dibuat di WordPress. Jadi ya kan 30%-an itu lumayan gede ya. Ya, jadi nanti dampaknya adalah kalau kita butuh sesuatu hal-hal teknis, kayak kita butuh misalnya tutorial upload konten, atau mungkin kalian mau ada perlu sama gimana sih cara optimasi SEO untuk WordPress, pasang anti spam untuk WordPress, terus gimana sih cara bikin form di WordPress kayak gitu. Itu sebenarnya nggak usah khawatir, karena ya karena banyak penggunanya juga, otomatis tutorialnya pun ngamprah gitu, banyak di internet. Kalian tinggal googling aja atau YouTube, nanti udah banyak banget tuh tutorial-tutorial. Jadi insya Allah kalian juga nggak akan kesulitan kalau menemukan masalah-masalah teknis. Terus kenapa sih harus pakai WordPress? Ya sebenarnya kata harus di sini tuh pakai tanda kurung ya. Jadi nggak mesti banget. Cuma kalau dari saya pribadi, ya saya bisa bilang ada beberapa alasan kenapa harus pakai WordPress gitu. Apalagi untuk kalian nih yang baru belajar bikin website dan nggak tahu mau mulai dari mana. Alasan yang pertama adalah karena WordPress itu open source. Jadi WordPress itu bisa digunakan dan dimodifikasi untuk keperluan apapun. Jadi kalau kalian mau pakai WordPress itu untuk keperluan pribadi, blogging, atau kalian jadi staff atau bagian dari yayasan non-profit, terus belum punya website, terus mau begalang dana, itu bisa juga pakai WordPress. Atau kalian mau buka bisnis online, terus butuh website, itu juga bisa juga pakai WordPress. Jadi untuk kebutuhan apapun sebenarnya itu bisa di cover sama lisensi WordPress, dan itu gratis gitu. Kalian juga mau modifikasi pakai ada fungsi misalnya
terima donasi, terus bikin katalog produk online untuk online shop atau online store. Terus ada fitur add to cart, check out, ada fitur cek ongkir. Terus kalau kalian freelancer atau misalnya fotografer, kalian bisa tambahin fitur apa tuh? Katalog foto kayak gitu. Jadi apa namanya? Kalian bisa modifikasi, bisa gunakan untuk keperluan apapun tanpa harus beli lisensi. Jadi benar-benar gratis. Kemudian yang kedua adalah WordPress tuh mudah dipelajari ya. Tadi udah saya bilang karena penggunanya banyak, jadi masalah-masalah yang kita alami itu sebenarnya bukan masalah yang baru ya. Kayak misalnya mungkin nanti website kita ngeblank atau mungkin misalnya optimasi case-nya atau mungkin optimasi SEO-nya ada yang kurang paham kayak gitu. Itu sebenarnya emang yang mengalami masalah kita tuh yang kita alami saat itu bukan kita doang tapi juga ada orang-orang di seluruh dunia yang punya masalah yang sama. Jadi kalau kita mau usaha sedikit, kemudian kita browsing di Google sama kita mau nyari di YouTube, lihat tutorial videonya, nah itu sebenarnya ya kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri kayak gitu. Dan mungkin kalau kita pakai WordPress untuk keperluan pribadi, maka kita nggak perlu butuh bantuan web designer kayak gitu. Kecuali kalau kita adalah orang profesional, misalkan kita konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan keuangan, terus kita mau fokus mikirin bisnis developmentnya aja, atau kita mau ngembangin bisnisnya aja untuk masalah teknis, kita serahkan kepada orang lain yang lebih ahli, itu nggak masalah juga. Dan banyak orang-orang kayak gitu. Yaitu jadi peluang buat kita yang akhirnya punya skill WordPress, kita bisa nawarin desain website kalau mereka belum punya website dan banyak ya. Jadi kayak profesional gitu, misalkan lawyer, notaris itu banyak yang mereka tuh klien offline-nya tuh ya melimpah lah, tapi ada mereka hanya mengandalkan yang offline aja, yang online-nya bahkan mereka belum melek sama sekali, atau kalau udah melek punya website, website itu masih berantakan kayak gitu, belum rapi. Nah itu peluang bagi kita sebagai apa namanya orang yang punya skill bikin website pakai WordPress, nanti kita tawarin ke mereka jasa desain website. Kemudian peluang buat kita yang berikutnya ya kita bisa nawarin jasa optimasi SEO, kemudian bisa optimasi apa namanya mobile responsive. Jadi kalau diakses dari smartphone itu rapi. Karena ada juga website yang ketika diakses di komputer atau laptop tuh kelihatan rapi, tapi pas udah diakses ke layar yang lebih kecil kayak tablet atau smartphone tuh agak berantakan gitu, tulisannya tumpang tindih. Kalian bisa nawarin jasa juga misalnya apa namanya optimasi kecepatan karena kan saat sekarang ini kita kan punya keterbatasan waktu ya untuk akses website. Jadi kalau websitenya lemot sedikit kita tuh kayaknya bawaannya agak jengkel gitu dan pengennya tuh buru-buru pencet tombol back di smartphone atau mungkin di browser komputer kayak gitu. Dan itu jadi peluang buat kita untuk optimasi website dan juga yang terakhir adalah jasa admin ya, karena mungkin ada juga profesional-profesional itu yang mereka apa namanya belum punya orang IT untuk ngurusin website. Ya, kenapa saya bilang orang IT? Karena itu yang mereka pahami gitu. Jadi urusan website tuh jadi satu sama orang IT. Meskipun scope IT ini agak, ya misal scope IT ini luas kayak gitu. Saya nggak pernah nemuin satu law firm yang dia lumayan terkenal. Dia ada tim, bukan tim IT, ada orang IT-nya lah. Tapi orang IT-nya itu hanya ngerti ini ya, hanya ngerti jaringan, kemudian fotokopi, telepon, email. Tapi kalau untuk urusan update konten di website itu dia nggak tahu sama sekali kayak gitu. Ya kalau di kantornya sih dia di bagian IT, cuma kalau untuk urusan website dia nggak ngerti sama sekali kayak gitu. Dan itu kan akhirnya bisa jadi peluang ya untuk kita nawarin jasa admin. Kemudian biayanya per bulan kayak gitu. Terus alasan yang berikutnya yaitu WordPress mudah dimodifikasi. Jadi kalau kita mau modifikasi WordPress, WordPress itu kan bentuk awalnya dia blog ya. Jadi apa namanya sebenarnya dia kayak bisa bikin website sederhana, kemudian ada apa namanya ada ya pokoknya ada halaman beranda, misalkan kita mau bikin ada about us juga bisa, terus ada kontak, kemudian kita mau posting blog juga bisa. Jadi lebih ke website sederhana, terus kita bisa blogging di situ, itu kan bawaan awalnya WordPress. Tapi kalau kita mau jualan online itu butuh fungsi tambahan, butuh plugin tambahan. Kalau di WordPress namanya plugin. Jadi kalau smartphone itu kita punya smartphone,
Fungsi awalnya ya misalnya kita mau teleponan, kita mau SMS-an, kemudian chattingan, internetan kayak gitu. Terus kalau kita mau nambahin aplikasi buat katakanlah beli saham, atau kita mau nambahin game kayak gitu, kan akhirnya kita harus download aplikasi dulu ya di Play Store kayak gitu. Nah, fungsi plugin pun juga sama. Jadi fungsi-fungsi yang nggak ada di bawaan WordPress itu kita harus download dulu. Downloadnya misalkan download plugin itu nanti ada di directory, kemudian tampilan juga bisa kita sesuaikan. Kalau ada kita pernah lihat tampilan website lain bagus terus kita mau terapin di website kita, nanti kita tinggal cari aja tuh tema-tema di WordPress, itu ada di directory-nya, kita bisa sesuaikan mulai yang gratis sama yang berbayar itu ada kayak gitu. Jadi banyak banget pengembangnya, bahkan WordPress tuh bisa kita jadiin selain online store, bisa juga kita jadiin tempat untuk kursus online, kemudian bisa ngelola komunitas. Jadi banyak banget deh fungsi WordPress. Dan juga WordPress tuh sebenarnya website yang aman nih, karena saya juga pernah ketemu sama orang yang dia megang megang beberapa website di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Tapi ketika diskusi soal WordPress, dia tuh agak meragukan kayak gitu. Masa iya lu ngerjain website klien lu pakai WordPress, kenapa nggak lu arahin pakai platform yang lain aja? Emang kenapa lu nggak suka? Maksudnya kenapa kenapa nggak WordPress gitu? Saya nanya balik ke dia, terus dia bilang emang WordPress aman. Ya sebenarnya itu kembali lagi ke orangnya, dan juga kita bisa bisa kembali ya, bisa ya nambah fitur lah, kan pengembangnya banyak, kita tinggal cari-cari aja informasi untuk mengamankan website dari ya, misalkan dari hacker atau mungkin dari spam kayak gitu. Dan yang gunain WordPress tuh bukan cuma brand-brand yang mungkin kayak UKM kayak gitu kan. Kalau di Indonesia kita kenal WordPress tuh dari UKM ya. Karena memang WordPress ini gampang dipelajari. Maksudnya UKM tuh bisnis kecil gitu ya. Kecil dan menengah, karena kan WordPress itu mudah dipelajari sama mereka dan juga cepat jadinya, kemudian hemat biaya juga. Jadi apa ya? Jadi kesannya tuh kayak WordPress tuh kelas ece-ece gitu, padahal nggak juga. Kalau di luar sana, di luar Indonesia tuh yang pakai WordPress tuh banyak. Dan mulai dari seleb ya, misalkan ada Snoop Dogg, terus ada Beyonce, Katy Perry, itu websitenya pakai WordPress. Terus Usain Bolt itu juga atlet lari ya, itu juga dia pakai websitenya pakai WordPress. Kemudian Bloomberg, terus Time, terus apalagi itu ada Microsoft Newsroom kalau nggak salah, itu juga pakai WordPress juga. Nanti adalah beberapa contohnya, beberapa brand yang pakai WordPress. Jadi WordPress itu sebenarnya dia software atau OS website yang benar-benar komplit sih sebenarnya kalau kita mau belajar kayak gitu. Jadi nggak terbatas sama ya misalkan gratis nih open source, masa iya sih aman kayak gitu, nggak juga. Terus alasan berikutnya, WordPress itu mudah digunakan nih. Jadi WordPress itu kan udah lama ada di muka bumi ya. Dari 2000-an sih sebenarnya, 2000-an awal, 2003 atau 2004. Dan dia terus berevolusi ya. Dan kayak Facebook. Facebook itu kan waktu kita, mungkin untuk kita yang main awal-awal tahun 2008 atau tahun 2009, tampilannya tuh nggak kayak sekarang gitu kan. Kalau dulu lebih simple ya. Kemudian kalau kita visit profil kita di Facebook itu ada ada wall, terus ada apa lagi, ada friends kayak gitu. Tapi sekarang kan lebih lebih kompleks lah, lebih banyak fiturnya. Dan WordPress pun juga sama, dia terus berevolusi dari tahun 2000-an awal untuk apa, untuk bisa memudahkan, untuk bisa mengakomodir pengguna-pengguna baru yang baru belajar WordPress. Jadi tampilannya itu terus dimudahkan gitu ya. Jadi kalau kalian masuk ke dashboardnya pun juga kalian nggak akan kesulitan kok. Ya mungkin butuh waktu untuk belajar tapi itu nggak lama. Jadi dengan kemauan yang kuat dan juga dengan ngeliat tutorial video pun juga kalian bisa menguasai tampilan WordPress dalam waktu yang lebih singkat kayak gitu. Dan itu juga tanpa coding. Terus ya WordPress tuh banyak fitur dan fungsi. Ini kaitannya sama yang udah saya jelaskan semuanya. WordPress tuh bisa kita bikin jadi SEO friendly. Terus bisa kita bikin jadi mobile responsive. Kemudian kita bisa bikin itu website jadi aman dengan WordPress. Dan WordPress pun juga bisa buat jenis media apapun ya. Jadi kalau kita punya konten blog, artikel, terus infografis, konten audio, konten video, itu gampang banget kita nguploadnya ke WordPress kayak gitu. Jadi tinggal drag and drop aja sih sebenarnya.
dan nggak ribet lah. Jadi itu yang bikin kenapa saya merekomendasikan WordPress untuk kalian semua. Nah ini adalah beberapa website yang pakai WordPress. Website populer atau brand populer yang pakai WordPress. Data ini saya dapat dari wpbeginner.com atau mungkin kita singkat aja, maksudnya kita bikin simpel ya, wpbeginner.com. Beberapa website atau brand populer yang pakai WordPress diantaranya adalah Wall Street Journal, lowblog.com, kemudian Sony Music, terus ada Bloomberg Professional, ada Sweden Official Website, Katy Perry, dan masih banyak lagi ya. Kalau kalian cari di Google brand populer atau misalnya popular brand that use WordPress kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu, atau kata kunci yang serupa, kalian akan ketemu beberapa artikel di Google yang nanti merincikan tuh mana-mana brand populer mana yang mereka pakai WordPress. Dan mungkin ketika kalian lihat hasilnya, kalian akan sedikit kaget ya. Mungkin kaget buat yang belum kenal WordPress sama sekali. Ya, oh masa iya sih brand gede kayak gitu pakainya WordPress kayak gitu. Karena emang saya ngeliat sih ada beberapa teman-teman saya tuh yang dia underestimate sama WordPress. Padahal nggak perlu di underestimate juga. Pakai WordPress tuh gampang, kemudian bisa apa namanya ya, bisa menghemat waktu lah. Ya emang itu preferensi orang masing-masing, tapi ini saya bicara sebagai orang yang udah biasa pakai WordPress. Oke, sekarang kita masuk ke jenis WordPress. Tadi kita udah bahas soal apa itu WordPress, kemudian kelebihan WordPress, dan beberapa brand yang pakai WordPress. Maka misalnya kita udah mantep nih pakai WordPress, terus kita cari di Google. Nanti yang muncul tuh ada dua, yang satu wordpress.com dan yang satu wordpress.org. Nah sekarang saya coba untuk kasih demo ke kalian, anjay, demo. Ini saya cari di Google ya, WordPress doang, nggak .com. Nanti akan ada iklannya, id.wordpress.com, kemudian wordpress.com, terus ini yang hasil organiknya ya, yang beriklan, ada tulisannya jelas iklan. Terus ini hasil organik, artinya nggak berbayar, ini ada .com, .org. Kita coba buka yang ini, .com. Kita satu lagi buka yang .org. Oke, ini tampilan yang bahasa Inggris. Mungkin karena saya ngetik yang bahasa Inggris kali ya, atau enggak. Karena mungkin bisa jadi nanti suatu saat kalian nggak ketemu yang bahasa Inggris. Saya coba sesuaiin pakai yang bahasa Indonesia ya. Coba WordPress. Ini yang bahasa Indonesianya. Secara default sih biasanya beberapa kali saya temukan ketika saya pakai klik yang wordpress.com munculnya ke sini nih. Kayak gitu. Ya nggak masalah juga sih, cuma biar sama aja lah studi kasusnya. Nah, ini tampilan wordpress.com. Wordpress.com ini adalah website yang dibuat oleh WordPress dengan tujuan komersial. Jadi dengan tujuan untuk memudahkan orang yang mau pakai WordPress tapi nggak ada waktu buat belajar. Jadi maunya praktis aja lah, pengen cepet jadi kayak gitu. Nah itu wordpress.com mengakomodir untuk orang-orang yang seperti itu. Dan ini kan ada yang versi gratis, ada juga yang berbayar. Yang gratis pun nanti juga ada keterbatasannya, yang berbayar pun nanti ada level-levelnya. Kalau kita mau level paket yang lebih tinggi, misalkan untuk bisnis online ya, itu kan dia level paket paling tinggi tuh di WordPress. Itu nanti ada paket-paketnya, tapi yang menurut saya nanti akan kita bahas dari segi harga sih masih nggak apa ya, masih lebih mahal lah daripada yang versi .org-nya. Ini yang wordpress.com. Kemudian ini yang wordpress.org. Ini adalah versi open source-nya. Emang tujuannya itu ya buat mengakomodir orang-orang yang mau pakai versi open source dan mau belajar lah soal pengembangan website berbasis WordPress. Kalau kita mau pakai yang .org ini software-nya udah dikasih sama dia, tinggal kita unduh aja. Nanti akan ada filenya di sini .zip atau .gz ya. Tapi sebenarnya kalau kalian punya domain sama hosting sendiri, nggak perlu unduh-unduh kayak gini nih. Nanti udah ada di server hostingnya penyedia domain sama hosting kita. Nanti kita tinggal install aja. Jadi nggak perlu download kayak gini. Terus ini saya coba kita balik dulu ya ke slide pembahasan sebentar. Oke, wordpress.com versi komersial, meskipun ada juga yang gratis. Kemudian wordpress.org itu versi open source-nya. Kita ngomongin kekurangan ya. Ya meskipun versi yang gratis itu dia ada kelebihan ya, kayak mempermudah orang untuk pakai WordPress tanpa harus belajar kayak gitu. Tapi dia lebih banyak kekurangannya sih daripada kelebihannya.
Ini kalau kita mau mulai tinggal dibuat situs web Anda. Kemudian nanti kita akan daftar ya. Daftar lanjutkan dengan Google. Ini kita Inggris aja. Ini kenapa jadi Korea sih? Continue with Google, tapi karena kita pakai incognito, jadi kita pindah ke sini dulu. Ini saya udah login nih pakai salah satu akun Gmail saya, dan ini adalah tampilan dashboard. Ini tampilan belakang di mana kita bisa ngutak-ngutik segala macam. Kita nyebutnya dashboard. Saya di sini bikin satu website dummy pakai yang gratis versi wordpress.com. Ini buat spam aja 26.wordpress.com. Ini saya ketik manual ya, buat spam aja, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya udah cukup rapi ya, enak dilihat juga. Nanti tinggal diutak-atik aja sih sebenarnya di belakang di dashboard ini. Tinggal disesuaikan aja, misalkan judulnya apa, kemudian nanti halaman-halamannya mau kayak gimana, terus tulisan yang muncul di halaman depan kayak apa, kayak gitu. Nah, ini versi gratis udah mengcover banyak hal ya. Ini juga halaman blognya udah cukup rapi juga. Nanti ini bisa diganti, kemudian ini juga artikel-artikel yang muncul juga bisa kalian atur yang mana aja yang mau dimunculin. Dari versi yang gratis ini sebenarnya kalau kalian mau blogging tanpa harus belajar WordPress itu udah apa ya, udah bagus lah, dan juga kalian nggak perlu ngeluarin uang ya, karena kan servernya itu untuk hostingnya nanti di servernya WordPress, dan itu kalau nggak salah maksimal 3 GB kayak gitu, dan itu lumayan besar gitu. Cuma kendalanya adalah kalau kalian pakai yang versi gratis, WordPress itu akan memasang brand bisnisnya dia ke website kita. Contohnya ini nih di domain. Ketika kita bikin website versi gratis di wordpress.com, maka kita bikinnya tuh di subdomain. Subdomain kayak gini nih, misalkan domain utamanya wordpress.com, kemudian nanti kita di depannya itu ada buat spam aja 26.wordpress.com kayak gitu. Jadi kita di depan domain utama, ini domain utama, kemudian ini kita ada di depannya kayak gitu. Ya mungkin sebenarnya nggak masalah juga kalau kalian baru mulai. Tetapi kalau misalnya kalian punya bisnis terus akhirnya harus pakai .wordpress.com, ini kan jadi domain yang sebenarnya nggak, menurut saya sih nggak cantik gitu ya. Nggak cantik, kemudian nggak seksi, nggak mudah. Maksudnya nggak mudah untuk diingat gitu, dan mungkin akan memperbesar kesalahan orang untuk ngetik nama website kita di browser mereka. Misal kita punya bisnis catering, kemudian namanya itu Ali Catering gitu. Kita bikin, misalnya Ali Catering ini bikinnya di versi gratisnya wordpress.com, maka ya nanti akan muncul di sini alicatering.wordpress.com. Kemudian dibikinlah kartu nama, terus websitenya alicatering.wordpress.com. Kemudian kita kasih gitu kan. Akhirnya katakanlah si customer ini suka sama hasil cateringnya, kemudian dia mau lihat-lihat nih kira-kira si Ali Catering ini bikin apa aja. Terus tapi sayangnya kartu namanya hilang entah kemana gitu karena nggak disimpan. Akhirnya terus dia ngetik lagi kemarin nama websitenya apa gitu, alicatering.wordpress, tapi nulisnya salah gitu, misalkan WordPress atau mungkin S-nya 1 atau R-nya hilang kayak gitu. Jadi semakin banyak jumlah karakter pada domain itu semakin memperbesar kesalahan orang dalam mengetik. Dan itu juga sebenarnya saya sering rasakan sendiri gitu. Jadi kalau makin panjang jumlah karakternya itu kita akan lebih sering salah. Jadi ada baiknya kita nanti ya pakainya kalau bisa nggak pakai wordpress.com ini. Tapi kalau di versi wordpress.com kita harus bayar. Atau kalau kita mau agak lebih murah bayarnya harus pakai yang ini, harus pakai yang .org ini nih, yang ini nanti kita akan bicarakan pakai .org ini nanti untuk kita akan sampai sana nanti. Terus yang kedua, branding WordPress itu ada di bawah sini. Ini nggak akan bisa hilang ya selama kita pakai yang gratis. Jadi ya mungkin kalau kalian nggak masalah ya udah dibiarin aja. Cuma kalau buat branding, orang-orang lihat ternyata dia bikinnya pakai WordPress ya, sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma kalau kalian mau full nggak ada brand orang lain di website kalian, ya udah mau nggak mau nih harus hilang kayak gitu. Ini masalah preferensi aja. Oke, itu untuk kekurangan yang pertama. Jadi kita bikinnya di .wordpress.com, kemudian nanti akan ada branding wordpress.com di website kita. Kemudian misalkan kita udah udah ngeblok lama, katakanlah artikelnya udah ratusan, terus viewer tiap bulannya tuh 10.000 kunjungan lah. Terus kita mau monetize
atau apa ya, kita mau daftarin website kita ke Google buat dapat AdSense. Jadi prinsipnya tuh kayak YouTube gitu. Kalau kita lihat YouTube di banyak video itu kan kita sering lihat iklan ya. Dan itu juga terjadi juga di website. Nah, kalau di website-website juga kita kan sering ngelihat website-website pakai iklan gitu. Nah, itu adalah salah satu, mungkin beberapa di antaranya ada yang pakai dari Google AdSense. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah ketika kalau di website ini, kalau misalkan mereka ngelihat iklan di salah satu spot gitu ya, di salah satu spot kemudian ada orang yang klik, maka orang yang nyediain spot buat Google beriklan itu akan kebagian komisi dari per klik itu. Nah, kalau kalian pakai versi yang wordpress.com terus udah 10.000 kunjungan tiap bulan mau pasang AdSense itu nggak bisa. Nggak bisa karena pakai versi yang gratis. Mau nggak mau kalian harus mungkin upgrade dulu ya. Meskipun saya belum pernah upgrade sih pakai yang WordPress.com ini, saya udah dari dulu tuh pakainya, bukan dari dulu. Kalau dari awal-awal pakainya WordPress.com, cuma setelah tahu kelebihan pakai yang WordPress.org ini, akhirnya ya udah, saya udah jarang banget tuh pakai yang WordPress.com. Saya udah lebih sering pakainya WordPress.org sampai sekarang. Dan WordPress.org ini juga ada beberapa website yang klien saya punya itu dia udah pakai AdSense dan itu prosesnya juga gampang kok. Tapi kalau misalkan yang gratis pakai WordPress.com ini kalian nggak bisa ngiklan pakai AdSense. Jadi kalian nggak bisa monetize website kalian. Terus iklan dan branding WordPress yang nggak bisa hilang, kemudian nggak bisa monetasi blog, kemudian juga karena ini gratis fiturnya terbatas. Ini gratis, fiturnya terbatas. Jadi kalian nggak bisa pasang fitur katalog produk, kemudian nggak bisa pasang fitur add to cart, check out, cek ongkir, atau mungkin buat pasang fitur donasi itu nggak bisa. Mungkin ada di versi yang berbayarnya, tapi kalau yang gratis nih nggak bisa. Tapi sekarang saya mau ngomongin yang versi berbayar ya. Kalau yang versi gratis ini kan kita udah ngomongin nih kekurangannya. Sekarang yang versi berbayar, sebenarnya kalau menurut saya tuh kekurangannya cuma satu, lebih mahal dari yang open source. Kita bahas ya soal ini. Jadi katakanlah kalian mau naik kelas nih, kalian mau punya tema atau fitur yang lebih daripada yang gratis, karena di gratis tuh ya terbatas. Terus kalian klik upgrade di sini, kemudian misalkan kalian akan ditawarin nama domainnya, kalian ya ini bebas aja nih, contohnya buat spam aja 26.id. Terus di sini nanti ada pilihan paketnya. Ini adalah pilihan paket yang tersedia di WordPress.com. Ada yang untuk blog dan situs pribadi, ada juga yang untuk situs bisnis dan toko online. Untuk blog dan situs pribadi ini dia murah ya, tapi nggak murah-murah banget gitu, karena dia 45.000 sebulan. Ini kita buletinnya 45.000 sebulan, tapi ditagih setahun. Nanti jatuhnya itu setahun kurang lebih 540.000, dan itu lebih mahal daripada kalau kita punya domain sama hosting sendiri. Kemudian kalau kita mau punya fitur lebih banyak, itu pakai yang versi e-commerce, tapi dia per bulannya 534, tapi ditagihnya setahunan. Ini kurang lebih nanti jatuhnya 6 jutaan kalau nggak salah. Jadi ya mungkin nanti ada fitur yang misalkan ada apa nih, dia bisa bayar dengan PayPal, terus ada fitur pembayaran, nih iklan WordPress.com dihapus, bisa integrasi ke Google Analytics. Terus apa lagi sih? Terima pembayaran di lebih dari 60 negara kayak gitu. Ini kan setahun 6 juta ya. Tapi kalau kita pakai yang versi .org-nya itu ya cukup 500.000 setahun juga udah bisa menghasilkan gitu. Jadi lebih murah dan jauh banget kalau dari segi persenan gitu ya. Bahkan dari 6 juta ke 500.000 kan berarti kurang dari 10% kan, 9%-nya mungkin. Jadi versi yang lengkapnya di WordPress.com itu lebih mahal daripada yang WordPress.org. Ya memang tujuannya karena mereka untuk komersil, untuk memfasilitasi orang-orang yang mau pakai WordPress tapi nggak mau belajar lebih lanjut gitu, jadi nggak mau ribet. Nah itulah, jadi ada harganya ya. Nah sekarang saya mau bahas soal WordPress.org. Kan tadi udah dibilang ya kalau misalkan WordPress.org itu lebih murah, tapi kita memang harus ada yang dikorbankan, yaitu dari segi waktu kita mesti mengalokasikan waktu untuk belajar. Nah sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya kalau kita belajar dan bisa menguasai WordPress, paling nggak itu kita bisa melakukan penghematan-penghematan di masa yang akan datang. Misalnya kita mau buka bisnis online gitu ya, terus kita mau bikin website, itu kan kalau kita punya skill WordPress
atau paling nggak bisa bikin website sederhana pakai WordPress.org, kan akhirnya kita bisa melakukan penghematan-penghematan kan. Jadi kita nggak perlu bayar desainer. Bahkan juga kita bisa menghasilkan bikin website untuk orang berbasis WordPress, dan itu kan jadi pundi-pundi penghasilan tambahan kan. Nah, cara mendapatkan WordPress.org tadi saya udah bilang itu nggak perlu nggak perlu diunduh kalau kalian cukup punya domain dan hosting. Nah, sekarang akan saya akan saya bahas ya untuk biaya. Kalau tadi ini yang paling murah untuk blog aja itu kan di WordPress 45.000. Ini udah termasuk hosting dan juga sama domain setahun di awal. Kalau udah tahun kedua nanti domainnya beda sendiri tuh. Ini misalnya apa sih, tambahkan domain. Ini kayak buat spam aja 26.id. Nanti tahun kedua kita bayar 540.000 itu paket wajibnya, sama bayar domainnya itu 268.200. 270 lah ya. Itu jadinya hampir 800.000 tuh, dan itu kan mahal. Tapi kalau kita misalkan punya domain sama hosting di Indonesia itu bisa lebih murah. Karena kan domain WordPress.org-nya gratis. Jadi kita tinggal bayar domain sama hostingnya aja. Nah, ini saya contohkan Domainisia ya. Domainisia adalah salah satu provider hosting dan domain yang udah saya pakai dari 2016 dan saya belum tertarik untuk pindah ke lain hati karena belum ada yang menarik gitu. Maksudnya belum ada yang bisa ngalahin Domainisia. Untuk versi lengkapnya, reviewnya nanti mungkin insya Allah saya akan bahas di video yang lain. Saya mau kita mau bahas cepat di sini untuk harga domain sama hosting. Misalnya saya mau beli buat spam aja, terus kemudian cari. Terus misalkan kita lihat harga domainnya ya. Kalau yang ini misalkan kita pakai yang .com nih. Pakai yang .com, kemudian kita mau pesan hostingnya juga. Nah, ini harga hostingnya. Hostingnya misalkan kita mau yang 750 MB, kemudian atau yang 2 GB. 750 MB aja tuh udah lumayan cukup lah kalau kalian nggak banyak konten, misalkan untuk blog doang yang cuma isinya teks sama gambar, itu kita cukup 750 MB, kecuali kalian mau update video, mau upload video. Kalau video itu kan size-nya gede kan. Nah, itu mungkin kita akan butuh lebih. Tapi saya sarankan kalau untuk video, kalian tinggal upload aja ke YouTube, kemudian nanti di-embed ke website kalian. Nah, saya misalkan contohnya di sini pakai yang 750 MB hosting. Ini biaya setahun. Setahunnya 158.400. Ini mau server di mana aja tetap sama ya, nggak masalah. Tergantung audiensnya ya. Kalian kalau mau milih ini mau server di mana tergantung audiens. Kalau audiensnya lebih banyak di Indonesia, pakai aja di Jakarta, nggak masalah. Kalau campuran bisa pakai di Singapura kayak gitu. Oke, ini kalau setahun segini. Kemudian harganya normal ya, harga normalnya segini tapi dapat diskon ya, diskon 20% kalau nggak salah. Ini jadinya 158. Kita bisa bikin satu bulan segini nih. Harusnya 20.000 tapi dapat diskon 20%. Untuk satu bulan 16.000. Terus ini biaya hostingnya, biaya domain. Biaya domainnya itu 129. Katakanlah kita mau setahun. Nanti kemudian ini totalnya 287.400, tapi belum termasuk PPN 10%. Jadi katakanlah 300 lah. Tapi kalau kita beli domain sama hosting di Domainisia, dan ini ya salah satu fitur yang saya suka juga ya. Kalau mau upgrade ke minimal paket super 2 GB, kemudian dibikin setahun, maka biaya domain itu jadi gratis untuk setahun di awal. Dan totalnya itu 316.800, belum termasuk belum termasuk pajak PPN 10% kayak gitu. Dan ini kan akhirnya jadi jauh lebih murah ya. Kalau yang di WordPress.com ini khusus personal. Kita nggak bisa bikin katalog atau adain fitur add to cart, check out kayak gitu, nggak bisa. Tapi kalau di sini kita pakai WordPress.org, itu kita bisa tambahin fitur-fitur tersebut. Meskipun mungkin nanti kalau mau pakai yang fitur cek ongkir ada lagi tambahannya, tapi itu masih lebih murah daripada kalian ngeluarin duit 6 juta setahun. Jadi kalian cukup punya domain sama hosting, pilih providernya. Kalau di Domainisia ini saya jabarkan begini harganya. Kalau kalian langganan 2 GB setahun, maka akan dapat gratis domain 1 tahun.
Ya, banyak lah alasan kenapa pakai Domenesia. Mungkin saya akan, insya Allah akan bahas di lain waktu. Kalau kalian mau langsung masuk ke Domenesia, itu kalian tinggal buka aja di browser domenesia.com. Tapi kalau kalian lewat link dari yang ada di deskripsi video ini, itu saya akan berterima kasih sekali. Kenapa? Karena itu adalah link affiliate dari saya dan saya akan menerima komisi setiap penjualan atau setiap transaksi yang kalian lakukan di Domenesia kalau kalian daftarnya pakai link saya. Jadi ya komisi sebenarnya 20 atau 30%. Dan apa namanya itu terjadi di komisinya itu baru dapat di tahun berikutnya kayak gitu. Jadi saya akan berterima kasih sekali kalau kalian ya beliin kopi, kemudian beliin nasi goreng, beliin sarapan, makan siang atau makan malam lewat komisi dari domenesia.com ini. Saya dan sekeluarga akan sangat berterima kasih sekali. Tapi kalau mau langsung ke domenesia.com juga nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi. Cara mendapatkan wordpress.org, kalian mesti punya domain sama hosting. Kemudian nanti install dari cPanel. cPanel itu dia akses ke hostingnya lah. Ini saya coba contohin ya. Oke, ini adalah cPanel dari salah satu layanan hosting yang saya sewa dari sewa. Iya bener lah, sewa kan hitungannya per tahun nih. Sewa dari apa namanya dari Domenesia. Nanti sebenarnya kalian akan dapat aksesnya ketika kalian udah konfirmasi pembayaran ya. Nanti akan dikirimin, kalian tinggal login aja berdasarkan akses tersebut. Kemudian kalau kalian mau install WordPress, nanti ada aplikasinya di bawah sini kayak gitu. Jadi ya tinggal diklik aja WordPress, kemudian klik install, terus ya nanti tinggal diisi aja, isiannya nggak banyak, kemudian klik install, maka langsung jadi. Kayak gitu. Ini saya beli juga belum saya kembangin sih. Dan ya ini pakai versi yang gratis, tapi ya akhirnya saya bisa melakukan banyak hal lah pakai yang gratis kayak gitu. Dan juga website-website klien pun juga banyak yang saya pakai wordpress.org. Bahkan ya mungkin semuanya itu saya bikin pakai website.org meskipun gratis. Tapi kan yang mahal dari desain itu adalah biaya developmentnya, biaya idenya, biaya desainnya kayak gitu. Jadi ya ketika kita bisa menguasai untuk bikin website ya itu nanti akan ada orang yang butuh jasa kita dan kita insya Allah akan dibayar untuk itu. Terus udah install dari cPanel, kemudian lakukan setting sederhana ya. Ini settingnya gampang banget. Kemudian isi username, ada site name, ada site description. Username terserah kalian, password terserah kalian. Kemudian nanti klik install, maka boom, insya Allah kalau nggak ada masalah langsung jadi gitu, tinggal langsung jadi dalam sekali klik install kayak gitu. Jadi itu aja ya untuk video kali ini, semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya dan kalian juga mengerti mengenai apa itu WordPress, kemudian beberapa kelebihan WordPress, terus juga kalian bisa ngebedain tuh bedanya wordpress.com sama wordpress.org tuh apa sih kayak gitu. Jadi itu aja ya untuk pembahasan di video kali ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan mulai mengembangkan website WordPress, tapi kita akan mulai dari beli domain sama hosting dulu ya dimanapun lah. Kalau nanti contohnya sih pasti insya Allah pakai Domenesia. Oke, like dan subscribe kalau bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, coba kalian kirim komentar di kolom komentar di bawah. Cukup dari saya, Danur. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.